Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Musli dari SD Negeri Kauman. Mohon maaf lama kita tidak berjumpa karena ada satu hal. Baru kali ini kita bertemu kembali dalam pembahasan UTS untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Semoga ini nanti bisa membantu anak-anak dalam mengerjakan soal penilaian tengah semester. Baik, marilah kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Mudah-mudahan dengan doa ini semoga apa yang nanti kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, langsung saja kita mulai untuk soal berikutnya. Yang pertama, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang benar. Surat Al-Kafirun tergolong surat titik-titik. Ini jawabannya adalah ya. Yang kedua, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah adalah arti dari surat Al-Kafirun ayat yang ke-titik-titik. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jawabannya adalah yang B. La'abudu ma ta'budu. Kemudian nomor 3, wala antum abiduna ma a'bud. Arti dari lafal di samping adalah dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Arti yang A. Kemudian soal berikutnya, salah satu kandungan surat Al-Kafirun adalah titik-titik. Jadi dalam surat Al-Kafirun itu kandungannya adalah, jawabannya adalah yang A. Jadi perintah untuk saling menghormati antar umat beragama atau saling toleransi antar umat beragama. Ini dalam kandungan dalam surat Al-Kafirun. Yang kelima, orang yang tidak patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut titik-titik. Orang yang tidak patuh. Jawabannya adalah, coba anak-anak juga mengerjakan. Kita cek jawabannya. Jawabannya adalah yang B. Kafir. Yang nomor 6, wala ana abidu ma abadtum. Artinya adalah wala ana. Ana ini saya. Jadi dan aku tidak pernah menyembah dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Jawab yang benar adalah yang kemudian yang berikutnya, lakum dinukum waliyadin. Ini artinya adalah untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi jawabnya adalah yang ini dengan
seperti ini dalam surat Al-Kafirun itu silahkan kita saling menghormati antar umat beragama. Kita saling menghargai, saling membiarkan mereka beribadah sesuai agamanya masing-masing. Tapi kita tidak boleh kompromi, ya, tidak boleh mempercampur adukkan suatu agama. Jadi kita tidak boleh toleransi dalam hal akidah. Artinya ya biarkan mereka beribadah agamanya dengan agamanya sendiri, kita beribadah dengan agama kita sendiri. Kita tidak boleh mencampur adukkan agama. Jadi di sini untukmu agamamu dan untukku agama. Yang berikutnya 8, surat Al-Kafirun terdapat dalam Al-Quran surat yang ke-. Ini jawabnya adalah surat yang ke-109. Menyembah selain kepada Allah termasuk perbuatan titik. Menyembah selain Allah, tadi menyembah matahari, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah laut, menyembah bulan. Menyembah selain Allah disebut perbuatan syirik. Nomor 10, menghormati dan menghargai orang lain merupakan arti titik-titik. Jadi menghargai dan menghormati antar umat beragama. Ini arti dari jawaban yang benar adalah A. Tasawuf. Tasawuf itu artinya toleransi. 11. Nama surat Al-Kafirun diambil dari ayat yang ke-titik. Kita perhatikan. Qul ya ayyuhal kafirun. Berarti ayat yang ke-1. 12. Umat Islam dilarang bekerja sama dengan pemeluk agama lain dalam hal. Jadi silahkan kita ini tolong menolong, ya, saling hormati dengan agama lain. Itu boleh, tetapi yang tidak boleh bekerja sama itu dengan agama lain itu dalam hal beribadah. Percaya kepada hari akhir termasuk rukun iman yang ke-titik. Ingat rukun iman, ya. Ini maksud percaya pada hari akhir adalah rukun iman yang ke-5. Soal berikutnya, hari kiamat disebut juga dengan titik. Nanti namakan hari kiamat itu banyak sekali. Dengan pilihan ini jawabnya adalah yang B, yaumul hisab. Hitungan. Alam kubur disebut juga dengan alam titik. Jadi manusia itu, fase kehidupan manusia itu yang pertama adalah alam ruh, kemudian alam kandungan, kemudian alam dunia, kemudian setelah mati masuk dalam kubur namanya alam bariyah. Amal perbuatan manusia disebut dengan titik-titik. Hari pembalasan adalah Yaumul Jaya. Artinya kiamat ke. Berikutnya, pada hari kiamat matahari ini akan terbit dari sebelah titik-titik. Ini adalah tanda hari kiamat. Akan terbit dari sebelah barat. Hari kiamat adalah hari yang harus kita yakini keberadaannya atau dan kedatangannya. Adapun hikmah kita beriman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah
Jadi setelah kita itu tahu bahwa hari kiamat itu akan benar-benar terjadi, kita harus yakin karena adalah kita sebagai orang yang beriman. Jadi hikmahnya adalah B. Akan selalu terdorong untuk berbuat kebaikan. Berikutnya, berikut tanda-tanda hari kiamat. Adalah yang banyaknya bencana alam. Ini artinya tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil. 21. Malaikat yang meniup sangkakala, tanda tibanya hari kiamat adalah malaikat. Artinya adalah malaikat Israfil. Tempat berkumpulnya umat manusia setelah dibangkitkan dari kubur adalah apakah padang Sahara, padang ilalang, padang masyar, padang Pariaman? Jawabnya adalah padang masyar. Berikutnya, setelah menyadari berbuat dosa, sebaiknya kita memohon titik-titik. Jadi manusia itu memang tidak lepas dari dosa, tetapi setelah kita menyadari bahwa perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan dosa, sebaiknya kita memohon ampun. Banyak mengucapkan istighfar. 24. Orang yang mempercayai hari kiamat pasti akan selalu berbuat yang segolongan mempunyai kekuatan besar berpikiran sesat, merupakan pengertian dari titik. Jadi nanti ada di akhir kehidupan nanti ini ada segolongan yang mempunyai kekuatan besar yang pikirannya sangat sesat. Ini pengertian dari Ya'juj dan Ma'juj. Tanda kiamat kubro. Jadi munculnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Berikut ini anggota badan yang tidak akan berbicara sebagai saksi di hadapan Allah. Ini sesuai dengan surat Yasin ayat 65 ya. Ini jadi anggota tubuh kita ini nanti ini akan menjadi saksi kita. Saksi kita terhadap apa yang telah kita lakukan, segala perbuatan, segala langkah yang kita lakukan di dunia ini, nanti ada anggota badan kita yang akan menjadi saksi kita. Mungkin manusia ketika di dunia ini berbuat segala sesuatu, mereka mengabaikan, tidak ada yang melihat, tidak ada CCTV. Itu padahal ada CCTV-nya. Sebelum ditemukan CCTV, ya sebenarnya ada CCTV yang sangat canggih dan tidak ada yang mengalahkan. Ya apa? Sebagai orang yang beriman, kita yakin bahwa segala perbuatan kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diawasi oleh 2 malaikat dan disaksikan oleh anggota tubuh. Jadi anggota tubuh kita yang akan berbicara dalam sebagai saksi adalah titik. Nah ini kecuali adalah mata. Jadi mulut kita ini akan menjadi saksi, tangan kita akan menjadi saksi, kaki kita akan menjadi saksi. Bekal untuk kehidupan di hari akhirat adalah yang B. Artinya hari yang Al-Ghoshiyah, artinya peristiwa yang sangat dahsyat. Berikutnya, perhatikan pernyataan berikut. Salah satu tanda datangnya hari kiamat ditunjukkan nomor titik-titik.
Jadi salah satu tanda hari kiamat ini adalah jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Jadi jawabannya adalah yang A. Saksikan sekarang atau kita lihat sekarang dalam kehidupan kita saat ini adalah memang jumlah perempuan ini lebih banyak dari laki-laki. Itu memang tanda dari hari kiamat, tetapi kapan datangnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 30 terakhir, pernyataan yang salah pada kalimat berikut adalah kiamat merupakan tanda berakhirnya kehidupan di bumi. Benar. Kiamat adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Benar. Pada hari kiamat ditiup sangkakala oleh malaikat Jibril. Pada hari kiamat seluruh manusia dibangkitkan. Jadi ini pernyataan yang salah adalah yang C. Ditiup sangkakala itu adalah malaikat Israfil. Kemudian yang berikutnya Rum 2. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota titik-titik. Maka di kota Mekkah. Agar dapat membaca Al-Quran dengan benar maka kita harus belajar ilmu tajwid. Aku tidak menyembah apa yang engkau sembah. La a'budu ma ta'budun. Orang yang beragama lain harus kita hormati. Lakum dinukum waliyadin. Merupakan bunyi surat Al-Kafirun ayat yang ke enam. Kemudian hari ditimbangnya amal perbuatan manusia disebutkan Yaumul Miyad. Kiamat kubro pasti datang, akan tetapi yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya matahari dari sebelah barat merupakan tanda-tanda kiamat kubro. Berdasarkan Quran surat Al-Hajj ayat 7, sesudah hari akhir manusia akan dibahas. Yaumul Qari'ah artinya hari yang menggemparkan. Berikutnya, apa yang kamu ketahui tentang surat Al-Kafirun? Jawabnya adalah yang pertama adalah surat Al-Kafirun adalah urutan surat ke-109 pada Al-Quran. Kemudian tergolong surat pendek atau Makkiyah yang diturunkan di kota Mekah. Kemudian terdiri dari 6 ayat. Pertanyaan kedua, apa pokok isi kandungan dalam surat Al-Kafirun? Yang pertama adalah saling menghormati antar pemeluk umat beragama. Kemudian menghormati cara beribadah umat agama lain. Yang ketiga, tidak mencampur adukkan agama. Yang keempat, tidak bekerja sama dalam hal ibadah atau akidah dengan agama. Kemudian yang ketiga, bagaimana sikap kita terhadap orang yang berlainan agama? Tentunya harus saling menghormati. Ini saling menghormati antar pemeluk umat beragama. 2. Menghormati cara beribadah umat agama lain. 3. Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Tidak merusak tempat ibadah agama lain. Membiarkan orang beribadah sesuai dengan agama. Apa yang dimaksud hari kiamat? Hari kiamat itu adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Jadi
peristiwa hancurnya alam semesta ini beserta isinya. 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan iman pada hari akhir. Iman pada hari akhir adalah mempercayai adanya hari akhir atau hari kiamat dan pasti terjadi. Sekali lagi, sebagai umat Islam kita harus yakin dengan adanya hari akhir dan pasti akan terjadi. Sebutkan 5 tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang pertama, ajaran Islam kurang diperhatikan. Kita perhatikan pada saat ini. Ya, ajaran agama Islam kurang diperhatikan. Kemudian perzinaan dilakukan terang-terangan. Jadi banyak sekali kasus-kasus pada saat ini mereka sudah terang-terangan dalam melakukan perbuatan dosa. Kemudian jumlah wanita lebih banyak daripada pria. Maraknya riba atau perbuatan maksiat lainnya. Yang berikutnya adalah semakin sering terjadinya bencana alam. Ini adalah tanda-tanda dari kiamat sugro. Tetapi sekali lagi, yang tahu datangnya kapan hari kiamat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengetahui tanda-tanda hari kiamat seperti ini menjadi rem, yang menjadi pengendali kita agar kita itu selalu muhasabah, selalu introspeksi diri, sehingga apa? Kita banyak sekali untuk mengumpulkan bekal persiapan untuk kehidupan kita nanti di akhir. Yang ketujuh, sebutkan tanda-tanda kiamat kubro. Matahari terbit dari sebelah barat, keluarnya Dajjal, adanya bangsa Yajud dan Ma'jud, kemudian turunnya Imam Mahdi, hilangnya Al-Quran dari hati umat manusia. Kemudian yang kedelapan, apakah perbedaan kiamat sugro dan kiamat kubro? Kiamat sugro itu adalah kiamat kecil dan kiamat kubro itu adalah kiamat besar. 9. Sebutkan 5 nama lain hari kiamat. Hari kiamat nama lainnya adalah bisa Yaumuddin, Al-Ghasyiyah, Yaumul Ba'ats, hari berbangkit, Yaumul Fasl, hari kepastian, Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkannya di padang mahsyar, Al-Qari'ah, hari yang mengembatkan, Yaumul Hisab, hari perhitungan, Yaumul Miyan, hari penimbangan, Yaumul Jaya, hari balasan. 10. Sebutkan 3 yang termasuk hikmah mempercayai hari akhir. Kita bertambah semangat mengerjakan kebaikan, tidak menunda-nunda suatu kebaikan. Kita semakin yakin dengan kebesaran Allah. Kita akan selalu meninggalkan perbuatan dosa. Kita akan selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, dengan kita mempercayai akan datangnya hari akhir, insya Allah ini menjadikan motivasi kita untuk selalu meningkatkan perbuatan baik, meninggalkan dosa, ya, sehingga keimanan dan ketakwaan kita ini semakin bertambah. Karena kita yakin kita memerlukan bekal. Bekal kita adalah amal soleh untuk kehidupan kita nanti di akhir. Demikian anak-anak yang dapat aku sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Bila ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.